Shalom, Bapak Ibu, serta saudara yang dikasihi Tuhan. Kita berjumpa kembali dalam renungan yang akan ditayangkan pada setiap hari Rabu dan Jumat. Hari ini kita akan merenungkan sabdanya didasarkan dari Matius 8 ayat 28 sampai dengan 34 dengan tema berani berkomitmen untuk hidup di dalam Kristus. Sebelum kita mendengarkan kebenaran sabdanya, mari kita bersama-sama berdoa memohon berkat rahmat dan kuasa Tuhan. Bapa dalam sorga, kami mengucap syukur untuk setiap kasih kemurahan dan pertolongan-Mu yang dinyatakan di dalam kehidupan kami. Kasih-Mu lah yang menopang, kekuatan dan penyertaan-Mu lah yang memampukan kami terus menjalani kehidupan dengan syukur. Dan melalui mukjizat karya-Mu yang besar itu, yang membuat kami terus berdaya dan memampukan diri melanjutkan kehidupan ini dengan syukur. Oleh karena itu Tuhan, kami siap mendengarkan kebenaran sabda-Mu yang hendak kami renungkan bersama. Biarlah kuasa-Mu ya Tuhan, ya Roh Kudus hadir, sehingga kebenaran-Mu menjadi berkat, menjadi kekuatan, menjadi topangan atas hidup dan pengharapan kami. Mohon ampun atas setiap dosa pelanggaran kami ya Tuhan Yesus. Di dalam-Mu Tuhan, kami naikkan doa ini dengan syukur, dengan percaya dan berserah. Amin. Sabda Tuhan, kita renungkan dari Matius 8, ayat 28 sampai dengan 34. Demikian sabdanya, Matius 8, ayat 28 sampai dengan 34. Dua orang yang kerasukan disembuhkan. Setibanya di seberang, yaitu di daerah orang Gadara, datanglah dari pekuburan dua orang yang kerasukan setan menemui Yesus. Mereka sangat berbahaya, sehingga tidak seorang pun yang berani melalui jalan itu. Dan mereka itu pun berteriak katanya, "Apa urusanmu dengan kami, hai anak Allah? Adakah engkau kemari untuk menyiksa kami sebelum waktunya?" Tidak jauh dari mereka itu sejumlah besar babi sedang mencari makan. Maka setan-setan itu meminta kepadanya, katanya, "Jika engkau mengusir kami, suruhlah kami pindah ke dalam kawanan babi itu." Yesus berkata kepada mereka, "Pergilah." Lalu keluarlah mereka dan masuk ke dalam babi-babi itu, maka terjunlah seluruh kawanan babi itu dari tepi jurang ke dalam danau dan mati di dalam air. Maka larilah penjaga-penjaga babi itu, dan setibanya di kota, diceritakannya segala sesuatu, juga tentang orang-orang yang kerasukan setan itu. Maka keluarlah seluruh kota mendapatkan Yesus, dan setelah mereka berjumpa dengan Dia, mereka pun mendesak supaya Ia meninggalkan daerah mereka. Berbahagialah kita yang merenungkan sabdanya, berbahagialah kita yang percaya. Bapak, Ibu, serta saudara yang dikasihi Tuhan, teks ini menceritakan perjalanan pelayanan Tuhan. Setelah Ia bersama dengan muridnya melewati angin ribut, dan mereka pada akhirnya sampai disebutkan di sini Gadara, atau dalam teks Markus dan Lukas disebut daerah Gerasa. Cerita tentang kerasukan ini sudah kita dengar beberapa kali, tapi tentu ada hal yang terus kita bisa gali dan menarik di dalamnya. Tema hari ini, berani berkomitmen untuk hidup di dalam Kristus, mengantar kita untuk menemukan kembali perjalanan kehidupan kita bersama dengan Kristus, sekalipun dalam kondisi yang terancam atau kita harus melewati situasi yang bahaya,
di mana kita harus menempuhnya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, waktu kecil, biasanya setiap hari Minggu, saya bangun pagi dan kemudian jalan-jalan bersama dengan teman-teman yang lain. Dan ketika pulang, ada daerah yang kami harus siap-siap, waspada. Karena di situ banyak anjing berkeliaran. Saya bersama teman-teman takut untuk melewati daerah itu. Tapi itu daerah atau jalan satu-satunya yang harus kami lewati untuk sampai ke rumah kami. Kemudian, apa yang sering kami katakan ketika melewati daerah itu dan harus melewati anjing-anjing itu? Kami seperti menggunakan mantra, semubuk, 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 semubuk. Sampai dengan sekarang saya tidak tahu artinya semubuk itu. Tapi mantra itu selalu kami gunakan kalau melewati daerah itu. Dan memang tidak terjadi apa-apa. Kata semubuk sepertinya membuat anjing-anjing itu tenang, dan kami pun menjadi tenang. Dan kami bisa melewati daerah berbahaya itu. Berkaitan dengan bahaya, kita semua juga mengalami itu. Dan teks hari ini, kita membaca secara khusus di ayat yang ke-28. Mereka sangat berbahaya, sehingga tidak seorang pun yang berani melalui jalan itu. Tetapi apa yang dilakukan Tuhan Yesus? Tuhan tentu tahu bahwa jalan itu jalan berbahaya. Tetapi Tuhan tetap melewatinya. Inilah pesan bagi kehidupan kita bersama. Bahwa bersama dengan Tuhan kita bisa melewati keadaan bahaya ataupun jalan bahaya atau melewati berbagai keterancaman dalam hidup kita. Dengan kuasanya Tuhan datang, bahkan bahaya itu datang. Tapi bukan kemudian hendak membinasakan, tetapi justru yang bahaya itu yang pada akhirnya bisa dilewati oleh Tuhan dengan kuasanya. Inilah berkat bagi kita bersama. Bahwa setiap kita mengalami keterancaman dan keadaan bahaya dalam kehidupan ini, teks ini memanggil dan mengundang kita untuk meneguhkan hati bahwa kita bisa melewati keadaan bahaya itu. Tentu bersama dengan Tuhan. Jelas, sekalipun ada banyak keterancaman dalam hidup ini, yakinlah bahwa kita bisa menempuh dan melewatinya. Yang kedua, teks ini menarik ketika kita membaca ayat yang ke-31. Maka setan-setan itu meminta kepadanya, katanya, jika engkau mengusir kami, suruhlah kami pindah ke dalam kawanan babi itu. Setan-setan yang membuat bahaya jalan itu, sehingga tidak dilewati banyak orang, meminta Yesus. Dan Tuhan mengizinkan itu dengan mengatakan, pergilah. Artinya apa sih? Bahwa ketika kita bersama dengan Kristus, maka kita punya kekuatan yang besar untuk melawan dari setiap keterancaman atau keadaan bahaya itu. Sehingga bukan kita yang menundukkan pada kuasa atau keterancaman atau keadaan bahaya itu. Tapi kita bisa menundukkan hal-hal yang membuat kita bahaya atau hal yang membuat kita terancam. Syaratnya tentu saja bersama dengan Kristus. Oleh karena itu, dalam panggilan berkat yang kedua ini, teruslah berjalan dalam kehidupan kita bersama dengan Kristus. Sekalipun kita dalam keadaan bahaya atau terancam, atau mungkin merasa kita tidak berdaya, teruslah berjalan bersama dengan Kristus dan percaya bahwa kuasa yang dari Kristus Tuhan memampukan kita menundukkan dari setiap keterancaman dan keadaan bahaya itu, sehingga kita bisa sampai kepada tujuan hidup yang kita harapkan bersama dengan Kristus. Sebagai penutup, tema hari ini, berani berkomitmen untuk hidup di dalam Kristus.
adalah kekuatan kita bersama. Jika kita berani melangkah bersama Kristus dan percaya serta menaruhkan diri dengan kuat kepadanya, maka kekuatan besar yang dari Kristus Tuhan kita memampukan kita untuk melewati setiap kehidupan yang paling berat, kehidupan yang berbahaya, bahkan pada situasi-situasi sulit yang kita hadapi. Sekalian mungkin kita merasa terancam, tapi dengan kekuatan yang dari Kristus, kita akan melewati dan melampauinya. Syaratnya apa? Komitmen itu harus ditunjukkan dengan spiritualitas kita kepada Kristus dengan baik. Punya waktu bersama dengan Tuhan, melakukan transformasi diri, berubah, dan terlebih hidup dalam kerendahan hati dengan meneladani seperti yang Tuhan Yesus tunjukkan dalam pelayanan, kematian, dan kebangkitannya. Sebagai pertanyaan reflektif untuk kita bersama. Yang pertama, apa saja kehidupan yang mengancam atau kehidupan apa yang membuat kita masuk dalam situasi bahaya? Yang kedua, bagaimana cara kita menghadapi situasi yang membuat kita terancam atau bahaya tersebut? Yang ketiga, apa yang kita lakukan dalam menghadapinya? Apakah kita bersama dengan Kristus atau mengupayakan secara personal mengandalkan diri, kekuatan diri kita? Yang keempat, rasakan kembali, temukan kembali pengalaman bersama dengan Kristus. Bahwa kita telah melewati kehidupan sebelumnya. Bahwa kehidupan kita sesungguhnya juga penuh dengan bahaya dan keterancaman. Tapi kita telah melewati semuanya sampai dengan hari ini. Maka pada pertanyaan yang keempat ini, refleksikan itu dalam kehidupan saudara dan lihat ke depan apa yang hendak kita lakukan bersama Kristus dalam mengantisipasi kehidupan ke depan yang kadang membahayakan dan membuat kita terancam. Mari kita berdoa untuk menutup renungan pada hari ini. Bapa dalam sorga, kami mengucap syukur atas setiap kebenaran dan kasih-Mu. Engkau menyatakan kami kekuatan dan kuasa, bahwa kami bisa melewati dan melampaui keadaan bahaya yang membuat kami seringkali terancam. Oleh kekuatan dan kasih-Mu saja, kami melampauinya Tuhan. Oleh karena itu, mampukan kami berani berkomitmen untuk hidup dalam-Mu Tuhan. Karena di dalam-Mu ada kuasa, ada penyertaan, ada mujizat dan karya yang besar. Sehingga dalam setiap keadaan yang paling sulit, yang membuat kami terancam dan tak berdaya, sesungguhnya kami dimampukan untuk boleh menjalaninya, bahkan menempuhnya dan melewatinya. Oleh karena itu ya Tuhan, mampukan kami untuk berani mengambil keputusan secara sungguh-sungguh untuk hidup di dalam-Mu Tuhan, oleh perubahan dan pembaharuan diri kami. Teguhkan iman kami, teguhkan langkah kami Tuhan, secara khusus dalam masa-masa sulit ini, di masa bencana COVID-19. Biarlah kasih dan kemurahan-Mu yang menyegarkan kami, sehingga kami terus berani untuk menundukkan diri kami dalam kerendahan hati, mengikut teladan-Mu, ya Kristus Tuhan. Di dalam-Mu Tuhan Yesus, Sang Sumber kehidupan dan kasih, kami naikkan doa ini dengan syukur, dengan percaya dan berserah. Amin. Tuhan memberkati kehidupan Bapak, Ibu, Saudara semua, kini dan selamanya. Amin.